Vincenzo lagi-lagi dengan cerdik mengalahkan Bubble Group di persidangan. Kali ini dia maju sebagai saksi di pihak Mbak Hong. Dengan kecerdasannya, dia tidak hanya mengalahkan Bubble Group, tapi dia juga membuat Bubble Group menanggung biaya ganti rugi kepada para peneliti yang terkena kanker akibat permainan kotor Bubble Group. Jang Junwoo yang marah-marah membawa Pak Han dan Bu Choi naik mobil dengan ngebut kayak lagi syuting Fast and Furious. Dan Mr. Jang lagi-lagi bersikap kayak orang gila dengan memukul-mukul kaca mobilnya sendiri saat Bu Choi dan Pak Han ada di dalamnya. Bu Choi yang terbiasa main kotor berusaha minta tolong kepada kepala kejaksaan bernama Pak Wasirin untuk bekerja sama, tapi Pak Wasirin menolak hingga Bu Choi kebingungan. Akhirnya Bu Choi memfitnah Mbak Hong dan Mbak Hong akhirnya dipenjara. Bukan Vincenzo namanya kalau nggak bisa membebaskan Mbak Hong. Mas Vin yang ganteng dan cerdas mendekati Bu Choi, tentunya dengan trik yang sudah dia persiapkan. Dia minta Bu Choi membebaskan Mbak Hong dan sebagai gantinya Mas Vin akan membuat kepala kejaksaan, yaitu Pak Wasirin, mau bekerja sama dengan Bu Choi. Keesokan harinya, Mas Vin menemui Pak Wasirin, tentunya setelah diselidiki latar belakangnya. Dari situ, Mas Vin tahu kalau Pak Wasirin ingin anaknya main sepak bola di klub Italia, padahal anaknya gak bisa main bola. Kemudian, Mas Vin bernegosiasi dengan Pak Wasirin agar dia mau bekerja sama dengan Bu Choi, dan sebagai imbalan anaknya akan bisa bermain di klub Italia dengan bantuannya karena Mas Vin lama di Italia dan dia punya banyak koneksi. Dan negosiasi berhasil. Kemudian Mbak Hong dibebaskan dari penjara. Kembali lagi ke penghuni Plaza Ambarukmo. Mas Vin yang mencoba memindahkan penghuni plaza ke tempat lain, ternyata terjadi masalah. Lewat seseorang bernama Mas Sugeng yang kebetulan datang ke plaza dan ikut makan dengan mereka. Mas Sugeng bilang ke penghuni gedung kalau di gedung ini ada emas. Waduh, hal itu membuat penghuni gedung jadi males pindah dan membuat Mas Vin tambah puyeng. Dan ketika para preman Bubble Group datang untuk menggusur mereka, penghuni gedung justru melawan dan perkelahian pun terjadi seperti perang antar geng mafia. Keberanian penghuni gedung membuat mereka viral di dunia maya, hingga mereka didatangi reporter dan jadi selebritis dadakan. Bubble Group yang akhirnya minta maaf secara resmi dan memberi ganti rugi kepada para korbannya, membuat Bubble Group rugi banyak. Hal itu membuat Bubble Group harus mencari perusahaan untuk berinvestasi. Pilihan jatuh pada sebuah bank swasta, dan Bu Choi dengan akal bulusnya mengancam presiden direktur yang bernama Mas Gundul untuk investasi di Bubble Group. Kalau gak mau, Bu Choi akan membeberkan aibnya ke publik karena memang punya kartu as. Mengetahui kejadian ini, Mbak Hong, Mas Vin, serta Pak Burhan mencari cara untuk mencegah bank tersebut berinvestasi ke Bubble Group. Setelah diselidiki Mbak Hong, presiden direktur dari bank tersebut yang bernama Mas Gundul ternyata suka sesama jenis alias gay. Lalu muncullah ide agar Mas Vin yang ganteng untuk merayunya. Awalnya Mas Vin menolak, tapi karena dipaksa terus oleh Mbak Hong dan Pak Burhan, akhirnya dia setuju. Mas Vin mencoba mendekati Mas Gundul ketika di arena balap kuda, dan dengan cool Mas Vin menyapanya. Mas Gundul yang langsung tertarik dengan paras ganteng Mas Vin langsung mengajaknya ketemuan di kafe. Singkat cerita, bertemulah mereka di kafe. Mereka saling bertukar kartu nama. Kemudian mereka ngobrol ngalor ngidul hingga pertemuan berikutnya mereka kencan di sebuah wahana permainan. Mas Vin yang benernya jijik banget
terpaksa menikmati karena sepertinya Mas Gundul sudah sangat suka Mas Vin. Dan keluarlah jurus terakhir Mas Vincenzo. Dia minta Mas Gundul agar tidak bekerja sama dengan Bubble Group. Ketika akan tanda tangan, tiba-tiba Mas Gundul tidak jadi. Karena ingat kata-kata Mas Vincenzo, karena udah suka gitu loh. Dan bilang di hadapan audiens, dia tidak akan bekerja sama dengan perusahaan kotor seperti Bubble Group. Hal itu tentunya membuat semua orang kaget. Dan sesaat sepertinya Mas Vin dan Mbak Hong akan menang. Tapi tiba-tiba ibunya Mas Gundul datang dan mengambil alih, sehingga tanda tangan kontrak tetap terjadi. Ternyata sebelumnya Bu Choi sudah menemui ibunya Mas Gundul dan memaksanya bekerja sama. Kalau tidak, Bu Choi akan membeberkan aibnya ke publik. Karena memang keluarganya juga nggak bersih banget, ya sama-sama kotor juga. Dan Bu Choi ini tahu kartu asnya, aibnya, diancam. Dan di akhir episode, Bu Choi bilang sama Mbak Hong, kalau kau terus ini ikut campur, nasibmu akan seperti ayahmu. Lalu Mbak Hong sempat menatap Bu Choi dengan dingin dan bilang, kami akan tetap terus berjuang. Begitu katanya begitu. Lalu bersambung.